Halo sobat masak semuanya, kali ini kita bikin puding yang enak lagi yuk. Kita bikin puding cup dengan tema semangka yang bikinnya super gampang. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel Blend kemasan 15 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir, kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Hal ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian tambahkan air sebanyak 1200 ml. Masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Selanjutnya aduk kembali hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap dan menempel di dasar panci. Setelah pudingnya semua tercampur merata, selanjutnya kita bisa masak pudingnya menggunakan api ukuran sedang. Dan selama proses memasak, untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar semua bahannya tercampur merata dan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak pudingnya hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini tandanya pudingnya sudah matang. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan terus untuk lanjut diaduk-aduk supaya uap panasnya berkurang. Sambil menunggu uap panasnya berkurang, selanjutnya kita sisihkan pudingnya terlebih dahulu. Lanjut siapkan wadah, tambahkan setengah sendok teh biji selasi, kemudian tambahkan air panas secukupnya dan biarkan sampai biji selasinya mengembang. Jika pudingnya sudah tidak terlalu panas, selanjutnya kita ambil 400 ml dan pisahkan ke gelas takar, kemudian tambahkan 2 tetes pewarna makanan hijau tua, selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur merata. Untuk warnanya ini silahkan sesuaikan kembali dengan selera teman-teman ya. Kalau dirasa terlalu hijau atau dirasa kurang hijau, teman-teman silahkan tambah ataupun kurangi tetesan pewarnanya. Untuk cetakannya, di sini aku menggunakan cup belimbing ukuran 100 ml sebanyak 12 cup. Selanjutnya kita tuangkan puding hijau ke dalam cup kurang lebih sepertiga cup. Tuangkan satu persatu hingga selesai. Kemudian kita biarkan puding hijaunya sampai setengah set kurang lebih sekitar 5 menit. Jika lapisan hijaunya sudah setengah set, selanjutnya kita ambil kembali pudingnya sebanyak 200 ml. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis. Di sini aku menggunakan susu kental manis merek Frisian Flag, atau teman-teman kalau mau ganti dengan merek favorit teman-teman juga boleh. Setelah susu kental manisnya selesai kita masukkan ke dalam gelas takar, selanjutnya kita bisa aduk-aduk menggunakan sendok seperti ini hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita bisa tuangkan lapisan puding susu di atas lapisan puding hijaunya, tuangkan satu persatu hingga selesai. Selanjutnya kita sisihkan sampai lapisan puding susunya setengah set. Jika lapisan puding susunya sudah set, selanjutnya kita ambil semua sisa pudingnya dan tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan merah cabai. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan juga biji selasi yang sudah mengembang, masukkan semuanya sampai selesai. Dan kita aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Ini sudah siap kita gunakan sebagai lapisan yang ketiga. Biar biji selasinya menyebar sempurna, kita bisa masukkan menggunakan sendok makan seperti ini. Untuk 1 cupnya kita bisa tambahkan mulai dari 4-5 sendok makan. Ulangi cara yang sama hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita bisa sisihkan terlebih dahulu hingga pudingnya benar-benar set. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Setelah semua pudingnya benar-benar set, untuk satu resep ini bisa jadi 12 cup belimbing ukuran 100 ml. Resep ini cocok banget untuk keluarga tersayang ataupun bisa juga dijadikan ide jualan. Dengan tampilan yang cantik dan menarik seperti ini, insya Allah resep kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Perpaduan warna merah, hijau, dan putihnya ini sangat mirip dengan buah semangka ya. Jadi kebayang dong betapa segarnya makan puding ini. Dan buat teman-teman yang ingin menjualnya, teman-teman bisa tambahkan stiker thank you di atas tutup cupnya biar lebih menarik lagi. Semoga resep ini bisa mendatangkan banyak untung buat teman-teman yang ingin menjualnya. Sebelum aku akhiri videonya, aku mau cicipin dulu puding semangka kali ini.
Untuk tekstur puding semangkanya ini lembut dan juga kenyal ya teman-teman. Kebayangkan dari Nutrijelnya dengan perpaduan warna merah, putih, dan hijau, rasanya juga enak banget. Sesuai dengan tampilannya, rasanya enak dan nyegerin banget. Dan buat teman-teman yang ingin menjadikannya ide jualan, teman-teman bisa jual mulai dari harga Rp2.000. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan update videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Halo sobat masak semuanya, kali ini kita bikin puding lagi yuk. Kita bikin puding dengan campuran pop es yang bikinnya super gampang, rasanya enak dan tampilannya juga cantik menarik seperti ini. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel blend tanpa warna tanpa rasa, kemasan besar ukuran 15 gram. Kemudian tambahkan 2 saset susu Denko warna putih. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk semua bahannya hingga tercampur merata. Hal ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak ada bahan-bahan yang menggumpal. Setelah semua bahannya tercampur merata, selanjutnya kita bisa tambahkan air. Tambahkan air bersih sebanyak 1200 ml. Masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Selanjutnya aduk-aduk kembali hingga semua bahannya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak puding susunya menggunakan api ukuran sedang aja dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar nanti puding susunya ini tidak pecah teman-teman. Masak puding susunya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih ini tandanya puding susunya sudah matang. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan terus lanjut untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Sambil menunggu puding susunya tidak terlalu panas, di sini aku sudah menyiapkan cup belimbing ukuran 100 ml sebanyak 12 buah. Selanjutnya kita bisa tuangkan puding susunya ke dalam cup satu persatu kurang lebih sampai ukuran setengah cup. Tuangkan puding susunya satu persatu hingga selesai. Selanjutnya biarkan puding susunya sampai setengah set. Kembali ke sisa puding susu yang masih ada di panci. Selanjutnya kita bisa panaskan kembali biar puding susunya kembali mencair. Tidak perlu sampai mendidih ya teman-teman, cukup sampai mencair aja. Kemudian tambahkan 2 saset pop es rasa coklat. Masukkan satu persatu hingga selesai. Kemudian kita bisa aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Biar lebih gampang, teman-teman bisa mengaduknya menggunakan whisk seperti ini ya. Aduk-aduk terus hingga semua bahannya tercampur merata dan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Aduk-aduk terus hingga kurang lebih seperti ini nih, tandanya sudah tercampur merata ya. Selanjutnya kita bisa pindahkan puding coklatnya ke dalam gelas takar seperti ini. Dan jika di atasnya nanti ini ada gelembung-gelembung seperti ini, teman-teman bisa buang gelembungnya menggunakan sendok. Hal ini bertujuan agar nanti saat kita mencetak puding coklatnya ini tidak ada bahan yang menempel di atas. Dan puding coklatnya ini akan mulus ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Pastikan puding susunya sudah set. Selanjutnya kita bisa tuangkan lapisan kedua, yaitu lapisan puding rasa coklatnya. Tuang puding coklatnya perlahan-lahan hingga selesai.
Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita bisa biarkan sampai seluruh pudingnya set. Nah, ini dia hasilnya setelah pudingnya set. Semoga resep kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan puding melon susu cup yang bikinnya gampang banget, rasanya enak, hasilnya banyak dan modalnya hanya 20 ribuan aja. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan panci. Di sini aku menggunakan Nutrijel rasa melon ukuran besar kemasan 15 gram. Kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak menggumpal teman-teman. Selanjutnya tambahkan air bersih sebanyak 900 ml. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada puding yang menempel di dasar panci. Biar warnanya lebih cantik, di sini aku tambahkan 3 sampai 4 tetes pewarna makanan hijau tua. Lanjut aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masak pudingnya sampai matang. Masak puding melonnya menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar pudingnya tidak ada yang menempel di dasar panci. Jika puding melonnya sudah mendidih seperti ini tandanya puding melonnya sudah matang. Matikan api kompornya dan terus diaduk-aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya tambahkan fruity acidnya ya teman-teman. Untuk fruity acidnya ini ada di belakang kemasan Nutrijel. Untuk fruity acidnya tidak boleh di skip ya teman-teman, karena ini yang akan menguatkan rasa melonnya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Lanjut di sini aku siapkan cupnya. Ini aku gunakan cup ukuran 60 ml teman-teman. Susun satu persatu cupnya dan di sini aku menggunakan 28 cup. Nah, ini dia cupnya sudah tersusun dengan rapi. Selanjutnya tambahkan puding melon ke dalamnya teman-teman, kurang lebih setengah cup seperti ini. Pastikan saat menuang seperti ini puding melonnya sudah hangat-hangat kuku ya teman-teman, jadi tidak terlalu panas dan tunggu sampai puding melonnya set. Lanjut kita bikin bahan puding yang kedua. Di sini aku menggunakan Nutrijel plain tanpa warna tanpa rasa, kemasan besar ukuran 15 gram. Tambahkan juga 10 sendok makan gula pasir, kemudian aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak ada yang menggumpal teman-teman. Tambahkan 4 saset susu kental manis warna putih. Di sini aku menggunakan merek Frisian Flag ya teman-teman, tapi jika teman-teman ingin mengganti dengan merek favorit teman-teman juga boleh. Masukkan semuanya ke dalam panci. Kemudian tambahkan air bersih sebanyak 1200 ml. Aduk-aduk puding susunya hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada yang menempel di dasar panci karena susu kental manis itu lengket ya teman-teman. Pastikan semuanya tercampur merata. Selanjutnya masak puding susunya menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar nanti puding susunya ini tercampur merata dan tidak pecah. Jika sudah mendidih seperti ini tandanya puding susunya sudah matang. Matikan api kompornya dan selanjutnya terus diaduk-aduk biar uap panasnya sedikit berkurang. Jika puding susunya sudah hangat-hangat kuku, selanjutnya tuang puding susunya di atas lapisan puding melon teman-teman. Tuang satu persatu secara perlahan. Untuk itu pastikan puding susunya dalam keadaan yang sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, biar tidak merusak lapisan puding melonnya. Ulangi cara yang sama hingga seluruh lapisan puding melonnya tertutupi dengan puding susu.
Nah ini dia hasilnya teman-teman. Setelah semuanya sudah aku tuangi dengan puding susu, selanjutnya kita tunggu sampai lapisan puding susunya set. Dengan tampilan yang cantik seperti ini, insya Allah resep ide jualan kali ini disukai dari mulai anak-anak sampai dewasa. Dan dengan modal yang hanya 20 ribuan aja bisa jadi 28 cup. Semoga resep ide jualan kali ini bisa mendatangkan banyak untung buat teman-teman yang ingin mencobanya di rumah. Untuk harga jualnya silahkan teman-teman tentukan sendiri mau dijual harga berapa. Ini dia hasilnya teman-teman, pudingnya lembut, rasanya juga enak. Insya Allah ini akan laris manis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep ide jualanku kali ini. Sampai ketemu di resep ide jualan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye. Halo sobat masak semuanya, di video kali ini aku mau berbagi resep puding tiramisu yang rasanya super lembut, enak banget, dan bikinnya juga gampang. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Pertama-tama siapkan panci. Selanjutnya di sini aku menggunakan Nutrijel plain tanpa warna tanpa rasa kemasan besar ukuran 15 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Tambahkan 2 saset susu Denko putih atau teman-teman kalau mau merek lain juga boleh. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian aduk-aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak ada yang menggumpal teman-teman. Kemudian masukkan air bersih sebanyak 1200 ml. Aduk kembali hingga tercampur rata, pastikan semua bahannya sudah tidak ada yang menempel di dasar panci ya teman-teman. Jika semuanya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita akan masak pudingnya. Masak pudingnya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Kemudian selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar pudingnya ini tidak pecah karena pudingnya mengandung susu, jadi sebaiknya untuk diaduk-aduk terus sampai matang. Nah jika pudingnya sudah mendidih seperti ini tandanya pudingnya sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman jangan lupa matikan api kompornya. Setelah apinya dimatikan, selanjutnya teman-teman terus lanjutkan untuk aduk-aduk pudingnya sampai uap panasnya berkurang. Kemudian ambil puding susunya sebanyak 450 ml ke dalam gelas takar. Untuk cupnya di sini aku menggunakan cup ukuran 100 ml dan tuang puding susunya ke semua cupnya sampai merata dan biarkan sampai set. Sambil menunggu puding susunya set, selanjutnya di adonan pudingnya ini akan ada gumpalan seperti ini ya teman-teman. Ambil menggunakan saringan biar selanjutnya pudingnya mulus. Kemudian masak kembali puding susunya sampai mencair lagi ya teman-teman. Tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai mencair aja. Kemudian ambil kembali puding susunya sebanyak 400 ml. Pisahkan ke dalam wadah takar, kemudian tambahkan 1 saset kopi instan. Di sini aku memakai 1 saset kopi luwak white coffee original ya teman-teman. Untuk rasanya silahkan sesuaikan sendiri dengan kopi favorit teman-teman. Kemudian di atas permukaannya ini nanti akan ada buih-buih. Biar nanti adonan pudingnya mulus, ambil buih-buihnya menggunakan sendok seperti ini ya teman-teman, sampai semua buihnya terangkat. Jika semua buihnya sudah terangkat, selanjutnya aduk-aduk kembali puding kopinya biar tercampur merata. Sebelum menuang puding kopinya, pastikan lapisan puding susunya ini udah set ya teman-teman. Selanjutnya tuangkan perlahan-lahan puding kopinya ke atas lapisan puding susunya. Dan saat menuang untuk usahakan tidak terlalu jauh jaraknya biar lapisan pudingnya ini tidak muncul gelembung-gelembung dan hasilnya juga mulus teman-teman. Tuang semua cupnya dengan ketinggian yang sama ya teman-teman, lakukan sampai selesai. Kemudian biarkan puding kopinya sampai set. Selanjutnya kita beralih ke puding susunya. Ini puding susunya aku masak lagi karena sudah mengeras. Masaknya cukup sampai mencair aja ya teman-teman, tidak perlu sampai mendidih. Kemudian tambahkan 1 saset minuman coklatos seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya menggunakan whisk aja ya teman-teman, biar cepat tercampur merata.
Jika semuanya sudah tercampur rata, di atasnya ini akan ada buih-buih kembali. Selanjutnya kita ambil buih-buihnya lagi ya teman-teman, biar nanti hasilnya akan mulus. Ambil perlahan-lahan hingga semua buihnya terangkat. Pastikan lapisan puding kopinya sudah set. Selanjutnya kita tuangkan di atasnya lapisan puding coklatnya teman-teman. Lakukan perlahan-lahan hingga selesai. Tuangkan dengan ukuran yang sama rata ya teman-teman, antara 1 cup dengan cup yang lain. Selanjutnya kita akan biarkan pudingnya sampai set ya teman-teman. Biarkan di suhu ruang dan jangan ditutup. Kita akan menutupnya saat pudingnya ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Biar nanti pudingnya awet dan tidak mudah basi serta berair saat dimasukkan ke dalam kulkas. Dengan cara pembuatan yang gampang, hasilnya juga cantik. Jadi 12 cup seperti ini. Selain dijadikan puding untuk keluarga tersayang di rumah, resep kali ini juga bisa dijadikan untuk resep puding jualan ya teman-teman. Untuk harga jualnya silahkan teman-teman sesuaikan sendiri dengan modal yang teman-teman keluarkan atau sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Dengan hasil yang cantik seperti ini, insya Allah resep kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan untuk yang berjualan, semoga resep kali ini juga bisa mendatangkan banyak untung buat teman-teman semuanya. Biar lebih menarik lagi, teman-teman bisa tambahkan stiker di atas tutup cupnya seperti ini. Sebelum aku akhiri videonya, aku mau cobain dulu puding tiramisunya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, warnanya cantik banget dan ini sangat menggoda selera banget ya teman-teman. Untuk rasanya ini lembutnya pas, manisnya pas, enak banget. Ada lapisan coklat, kopi, dan susu dalam satu gigitan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komen jika ada pertanyaan ya. Bye-bye.